Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Arpeshaladiat dengan NIM 0558502291. Pada tugas 3 kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah basis data. Tugasnya adalah melakukan praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Saya akan langsung masuk ke SPP Control Panel, kemudian menjalankan Apache dan MySQL. Kemudian masuk ke localhost phpMyAdmin, lalu masuk ke data rumah sakit. Kemudian masuk ke routines. Create new routines. Lalu beri nama transaksi 1. Lalu hapus parameters. Pada tahap ini saya akan melakukan perintah commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan. Kemudian selanjutnya saya akan masukkan perintah commit. Setelah dibuat seperti ini, kemudian jalankan go. Kemudian execute. Di sini data pasien Tio sudah masuk di ID nomor 4. Kemudian saya akan melakukan langkah yang kedua, yaitu melakukan rollback. Di sini saya akan memberikan nama transaksi 2. Pada perintah kali ini, saya akan dilakukan pengubahan nama pasien dari ID pasien nomor 4, yaitu Tio. Tapi data tidak akan berubah karena dilakukan rollback sebelum commit. Sekarang saatnya pembuktian. Jalankan go. Lalu execute transaksi 2. Di sini sudah terbukti bahwa data keempat Tio tidak berubah karena telah dilakukan rollback. Selanjutnya, saya akan melakukan tahap ketiga, yaitu checkpoint. Jadi di sini setelah dilakukan insert pertama, yaitu Dono, kemudian dilakukan insert kedua, yaitu Tia, tapi tidak jadi karena dilakukan rollback user point ke poin 1, yaitu Dono. Kemudian selanjutnya dilakukan insert pasien yang ketiga, yaitu Doni, dengan ID pasien 7. Jadi di sini yang akan ditampilkan adalah ID pasien Dono dan Doni. Pasien Tia tidak akan muncul karena dilakukan rollback. Sekarang akan dilakukan pembuktian. Kemudian execute. Di sini sudah terbukti yang muncul hanya Dono dan Doni. Tapi data Tia tidak muncul karena telah dilakukan rollback. Kemudian selanjutnya akan dilakukan trigger. Untuk melakukan trigger, saya akan menambahkan 2 tabel baru yang mengacu pada buku mata kuliah basis data. Kemudian langkah selanjutnya melakukan relasi tabel obat dengan transisi obat. Masuk ke designer. So, hide table list, kemudian checklist rumah sakit dan checklist obat dan transaksi obat.
Setelah tabel obat berrelasi dengan tabel transaksi obat, langkah selanjutnya adalah mencoba perintah trigger, yang mana ini akan berfokus pada ketiga tabel, yaitu tabel pasien, tabel transaksi obat, dan tabel obat. Tapi sebelum itu saya akan menambahkan data di tabel obat yang mengacu pada buku mata kuliah basis data. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan trigger. Masuk tabel rumah sakit, masuk ke trigger, lalu create new trigger. Saya akan memberikan nama TG jual atau trigger jual. Tabel transaksi obat, time after, dan eventnya insert. Kemudian dimasukkan perintah. Kemudian jalankan, klik go. Setelah itu trigger telah dibuat. Langkah selanjutnya adalah melakukan simulasi jika ada seorang pasien yang membeli obat dengan cara masuk ke tabel transaksi obat, kemudian masuk ke insert, lalu masukkan data pasien. Setelah data pasien dimasukkan, kemudian jalankan. Setelah dijalankan, kemudian periksa masuk tabel obat untuk memeriksa. Kemudian di sini sudah terlihat bahwa stok dari obat paracetamol sudah berkurang menjadi 2 yang awalnya 5. Karena saya memasukkan data 3, mengambil 3 pada insert di transaksi obat, stok yang awalnya 5 berkurang menjadi 2. Sekian tugas 3 basis data dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.